12 semester 1, dimana bunyi dari kali 3.1 itu yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang. Yaitu pertama kita dapat menentukan jarak antar titik, yang kedua menentukan jarak antar titik ke garis, dan yang ketiga yaitu menentukan jarak antara titik ke bidang. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian untuk menentukan jarak antara titik ke bidang. Nah, mari kita simak penjelasannya. Misalkan di sini kita mempunyai titik A dan sebuah bidang alfa. Nah, kita akan menentukan jarak antara titik A ini terhadap bidang alfa. Untuk menentukannya, maka kita perlu mengetahui proyeksi dari titik A itu terhadap bidang alfa. Nah, misalkan ini titik A, maka proyeksi dari titik A itu adalah A aksen terhadap bidang alfa. Dari ini kita dapat mencari jarak antara titik A ke A aksen, di mana A aksen itu adalah proyeksi dari titik A ke bidang alfa. Nah, untuk selanjutnya, jika kita ingin mengetahui jarak antara titik A ke bidang B, C, G, F, yaitu kita dapat menentukannya dengan cara kita misalkan titik B, C, G, F ini dengan bidang ini. Nah, bidang berwarna hijau ini adalah bidang B, C, F, G. Nah, kita akan menentukan jarak antara titik A ini ke bidang B, C, F, G ini. Bagaimana caranya? Yaitu terlebih dahulu kita perlu mengetahui titik proyeksi dari titik A itu ke bidang B, C, G, F. Di mana ini di sini titik A, maka proyeksi dari titik A ke bidang B, C, G, F ini adalah titik B. Di mana titik B ini berada pada ruas garis BF. Dan artinya kita dapat memperoleh jarak antara titik A ke bidang BCGF ini yaitu melalui jarak antara titik A ke garis BF. Karena AB tegak lurus dengan BF, maka didapatkan jarak antara titik A ke BCGF itu yaitu sama dengan panjang AB, yaitu dengan panjang 6 cm. Bukan jarak antara titik E ke bidang BDHF. Nah, kita akan menentukan jarak antara titik E ke bidang BDHF. Nah, ini adalah bidang BDHF. BDHF. Kita akan menentukan jarak antara titik ini ke bidang ini. Pertama, kita perhatikan titik E. Yang kedua, kita perhatikan juga bidang BDHF-nya. Setelah itu, setelah kita perhatikan, maka kita akan perhatikan bidang EFGH. Nah, pada bidang EFGH ini, di mana FH adalah diagonal dari bidang EFGH. Dan EG adalah diagonal bidang EFGH. Dua garis ini akan berpotongan di titik O. Nah, kita akan menentukan jarak antara titik E ke bidang BDHF, yaitu dimana kita perhatikan bidang EFGH. Dari bidang EFGH ini kita buatkan diagonal, yaitu ada dua buah diagonal, yaitu diagonal HF dan diagonal EG. Nah, dari dua buah diagonal ini terdapat satu titik potong dinamakan dengan titik potong O. Maka kita untuk menentukan jarak titik E ke bidang BDHF itu dapat melalui panjang EO. Di mana terlebih dahulu kita akan mencari panjang diagonal EG. Yaitu kita mencarinya dengan EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Karena masing-masing panjang rusuknya adalah 18 cm, maka EG sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah FG kuadrat, di mana EF bernilai 18 dan FG juga bernilai 18.
dikuadratkan, didapatkan EG sama dengan akar dari 324 ditambah 324. Jadi didapatkan EG adalah akar dari 648 atau EG sama dengan 18 akar 2. Nah, setelah didapatkan diagonal EG, maka kita dapat menentukan panjang dari EO. Yaitu kita dapat menentukan panjang EO, di mana EO ini bernilai setengah dari EG. Nah, karena EG kita sudah dapatkan hasilnya, berarti EO sama dengan 1/2 dikali 18 akar 2, yaitu didapatkanlah EO sama dengan 9 akar 2. Jadi, jarak antara titik E ke bidang BDHF yaitu 9 akar 2. Nah, untuk contoh selanjutnya itu saya memiliki sebuah kubus dengan panjang rusuknya yaitu 24 cm. Untuk selanjutnya kita akan mencari jarak antara titik E ke bidang AFH. Nah, di sini saya sudah buatkan bidang AFH-nya yaitu dengan pita yang berwarna hijau ini. Nah, maka kita akan menentukan jarak titik E ke bidang AFH. Kita ingat kembali bahwa untuk mencari diagonal bidang, rumusnya itu sisi akar 2. Di sini, setiap rusuk atau sisi dari sebuah kubus ini berukuran 24 cm. Maka diagonal AF ini akan bernilai 24 akar 2. Begitu pula dengan diagonal FH bernilai 24 akar 2 dan diagonal AH juga bernilai 24 akar 2. Untuk selanjutnya, dari bidang AFH ini akan terbentuk segitiga sama sisi. Selanjutnya, jika kita perhatikan bidang EFGH, di sini pada bidang EFGH ini mempunyai diagonal HF dan diagonal EG, dan akan berpotongan di titik O. Dan jika kita tarik garis tinggi dari titik A ke titik O, ini, maka garis AO ini akan tegak lurus dengan garis HF. Dan untuk mencari jarak antara titik E ke bidang AFH ini, yaitu akan sama dengan jarak antara titik E ke garis AO. Jika kita tarik garis dari titik E ini, dia akan tegak lurus juga terhadap garis AO. Seperti ini. Nah, dari sini maka kita dapat mencari jarak antara titik E ke bidang AFH. Nah, untuk penjelasannya mari kita simak. Nah, setelah kita melihat dari alat peraga tadi, kita akan menentukan jarak titik E ke bidang AFH. Nah, di mana di sini adalah bentuk kerangka kubus yang awal. Kemudian jika kita akan menentukan jarak titik E ke bidang AFH, akan digambarkan seperti ini. Maka bidang AFH ini dengan setiap rusuknya adalah 24 cm. Itu setiap panjang rusuk dari kubus adalah 24 cm. Selanjutnya, dari bidang AFH ini kita akan mencari jarak titik antara E ke bidang AFH. Sudah kita gambarkan bidang AFH-nya seperti ini, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Dari kerangka kubus ini, untuk membantu kita menemukan jarak antara titik E ke bidang AFH, terlebih dahulu kita tahu bahwa EG merupakan diagonal bidang EFGH dan begitu juga sebaliknya dengan HF. Maka kita nanti dapat menentukan jarak antara titik E ke titik O, di mana O adalah titik potong antara garis FH dan garis EG. Yang pertama, kita harus menentukan panjang diagonal EG, itu dengan cara EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat.
di mana EG sama dengan 24 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Itu 24 ini adalah panjang setiap rusuk dari kerangka kubus. Maka EG sama dengan akar dari 576 ditambah 576 didapatkan yaitu akar dari 1152, di mana nilai akar dari 1152 yaitu 24 akar 2. Setelah kita dapatkan nilai EG, otomatis kita dapat menentukan jarak titik E ke titik O. Di mana kita menentukannya dengan EO itu sama dengan setengah dari EG. Maka EO sama dengan 1/2 dikali 24 akar 2 dihasilkan yaitu 12 akar 2. Setelah itu kita akan mencari panjang AO. Itu dengan cara kita sudah mengetahui bahwa panjang AE itu adalah 24 cm dan panjang EO yaitu 12 akar 2 yang sudah kita dapatkan tadi. Maka untuk mencari panjang AO adalah AO kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Itu dimana AE kuadrat itu 24 kuadrat ditambah EO kuadrat 12 akar 2 dikuadratkan. Jadi dihasilkan akar 576 ditambah 288 sama dengan akar dari 864. Itu jadi panjang AO yaitu 12 akar 6. Setelah didapatkan panjang AO dari gambar yaitu luas AEO sama dengan 1/2 AE kali EO atau luas AEO itu sama dengan 1/2 AO kali EM. Sehingga kita dapat mencari panjang EM sebagai berikut, yaitu 1/2 AO dikali EM sama dengan 1/2 AE kali EO, di mana 1/2 ini bisa dicoret di antara kedua ruas. Maka akan kita cari panjang AO kali EM sama dengan AE kali EO, yaitu nilai AO adalah 12 akar 6 dikali EM sama dengan AE bernilai 24 dikali EO bernilai 12 akar 2, di mana didapatkan EM sama dengan 24 dikali 12 akar 2 per 12 akar 6, sehingga didapatkan EM sama dengan 24 akar 2 per akar 6. Setelah itu dirasionalkan, maka didapatkan EM sama dengan 24 akar 12 per 6 sama dengan 24 akar 2 atau dapat disederhanakan menjadi 8 akar 3.